Memang kita sahabat dulunya. Tapi masalah wanita mohon maaf, Fer. Dia suka sama aku pasti menerimanya. Wah, kurang ajar kamu. Aduh. Perselingkuhan yang kalian lakukan itu membuat hatiku hancur. Sekarang gak usah ganggu hidup aku lagi, mending kamu pergi dari sini. Tapi Pak Ibu nggak. Udah, pergi kamu. Udah selesaikan hubungan kalian ya. Kamu juga yang tadi memutuskan kalau hubungan kalian itu udah selesai. Jadi buat apa kamu di sini? Mending kamu pergi deh. Mas Ferry masih kerja sama saya, jadi jangan diganggu, oke? Ayo Mas. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena Udah bersih sih jabrik, tinggal dipanasin mesinnya dulu. Setelah itu berangkat. Aduh. Nasib. Biasanya pagi-pagi sarapan. Aku buka meja makan gak ada apa-apa sama sekali. Istri aku lagi tidur juga. Terus uangku cuma tinggal 50.000. Aku belikan sarapan, paling banyak ya habis 10.000 sama minumnya. Kok boros banget ya bulan-bulan ini aku. Biasanya aku bisa menabung, tapi ini masih belum gajian aku udah kehabisan uang dulu. Masa aku mau kasbon ya? Aku kalau kasbon gak enak rasanya. Tapi ya mau gimana lagi, untuk menjamin 2 minggu lagi baru aku gajian, ya terpaksa aku harus kasbon. Ya kalau nggak kasbon, ya mau gimana? Gak bisa makan. Ya udah deh, aku harus beranikan diri untuk pinjam uang dulu. Nanti setelah gajian ya dipotong aja. Ntar dulu, bensin aku masih ada nggak ya? Astagfirullah, sampai jatuh. Aduh, tinggal sedikit lagi. Kalau nggak dibelikan bensin nanti mogok. Ya, beli 1 liter aja 10.000 cukup. Tapi cuma untuk 2 hari 1 liter. Apa aku tambah iritin lagi ya motornya? Kalau aku tambah iritin lagi motornya, ya nggak bisa jalan nanti. Apa bedanya diriku naik sepeda goes? Kalau mesinnya terlalu irit, nanti kan nggak bisa jalan. Ya terpaksa deh buat beli bensin dulu, nanti uangnya nanti aku pinjam dulu. Aku pegang apaan ini? Ini pasti tutup botol bensin eceran. Ketinggalan. Ya udah, aku berangkat aja dulu. Jam berapa ya? Masih jam 6.10. Pasti nyampe ke rumah bos pasti jam 7 kurang 15. Pasti nyampe. Tapi harus beli bensin dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Pagi udah mau berangkat kerja tapi nggak punya uang. Ada apa, Bu? Bapak kira Ibu masih tidur? Kata siapa ibu masih tidur? Ibu udah cantik-cantik kayak gini kok udah dandan dari tadi pagi dibilang masih tidur. Bapak mau berangkat kerja dulu ya? Hah? Cuma mau bilang itu? Nggak ada yang lain? Pamit aja terus tiap hari. Apalagi sih, Bu? Kamu tuh jangan pura-pura pikun ya. Tugas seorang suami itu kasih nafkah sama istrinya. Tiap pagi harus rutin uang belanja itu kamu ngasih sama aku. Emangnya kamu pikir aku ini pembantu kamu? Cuma disuruh-suruh tiap hari, disuruh masak, bersih-bersih rumah. Maksud Ibu itu apaan sih, Bu? Bapak ini bukan kuli bangunan yang gajian setiap hari. Bapak ini kerja jadi supir, Bu. Bapak, gaji Bapak kasih 2 juta ke Ibu. Bapak cuma pegang 500.000. Emangnya kamu pikir 2 juta itu cukup 1 hari 1 bulan? Bu, Itu kan harus dicukup-cukupin sama kamu 2 juta untuk 1 bulan ke depan. terus Ibu maunya apa sih? Bapak cuma pegang 500 1 bulan. Tapi kenapa kok cukup? Ibu pegang 2 juta. Tapi kenapa cepet habis seperti itu, Bu? Ibu belanja apa? Sampai-sampai uang 2 juta itu habis. Perhitungan banget sih kamu jadi suami. Nggak Bukan usah perhitungan, tanya-tanya. Bu. Bukan perhitungan. Tapi 2 juta itu buat apa, Ibu? Lauk pauknya cuma tahu tempe setiap hari. Pak, nggak usah banyak protes ya. Udah syukur-syukur aku masakin kamu. Kamu cuma mau makan nasi aja, nggak usah lauk pauk. Seharusnya ya, Bapak itu nggak perlu tanya-tanya. Tugas seorang suami kasih uang sama istri ya udah selesai. Cuma itu aja. Bu, Bapak ini hidup selalu menerima apa adanya. Walaupun setiap hari disodorkan tahu tempe, Bapak makan. Tapi 2 juta itu habis kemana, Bu? Seharusnya Ibu menabung. Kondisi kita seperti ini, Bu. Kita itu bukan orang kaya yang selalu boros setiap hari. Apa yang kita inginkan beli. Kita harus simpan emosi hati kita. Untuk suka sesuatu langsung dibeli. Kita tabung aja. Pak, Ibu juga selalu menerima dengan keadaan Bapak yang cuma ngasih uang Ibu 1 bulan 2 juta. Emangnya Bapak pikir 2 juta itu cukup untuk nabung? Belum kita itu untuk kebutuhan pribadi, belum juga ya Pak. Ibu itu harus menyisihkan uang 2 juta dari Bapak itu untuk masak di dapur. Bahan-bahan di dapur itu mahal semua. Bu, Bapak lihat teman-teman Bapak. Mereka itu lebih sengsara dari Bapak. Tapi kenapa keluarganya dia itu merasa cukup semua? Tapi kenapa Bapak dengan gaji 2.500.000 setiap bulan, kenapa masih belum cukup? Aduh, pakai ngenilai hidup orang lain lagi. Seharusnya Bapak itu berkaca, Pak, sama yang lebih kaya dari kita, bukan ngeliat hidup orang lain yang lebih susah dari kita. Nah, itu Ibu tahu. Bu, orang kaya dulunya dia pasti orang miskin juga, orang nggak mampu, orang nggak punya juga. Pasti mereka itu menabung, dapat ujian yang berat dari Gusti Pangeran. Makanya mereka itu jadi orang kaya, Bu. Mereka itu pasti merasakan susah dulunya dan sekarang merasakan kenikmatannya jadi orang kaya. Sekarang Ibu melihat ekonomi kita seperti ini, seharusnya Ibu mengerti. Sering belanja online, setiap hari datang tukang paket ke rumah. Ya iya. Emang Bapak nggak tahu apa kalau banyak paketan di kamar Ibu? Ya iyalah, Bapak itu juga mikir dong. Istri Bapak ini, aku ini masih muda. Emangnya aku cuma disuruh jadi pembantu, cuma masak di dapur, pakai daster, nggak bisa berdandan, nggak bisa pakai baju bagus. Sekarang kamu ini mau berceramah, mau ceramain aku, atau kamu mau kasih uang belanja sama aku hari ini? Nggak ada, uang belanja bulanan 2 juta itu udah aku kasih sama Ibu, itu udah lebih dari cukup. Oh ya udah, aku tinggal teriakin aja biar tetangga-tetangga tahu kalau suami aku ini masih belum kasih nafkah. Bu, Bapak udah nggak pegang uang. Mana lagi air dan listrik Bapak yang bayar.
Uang Bapak ini cuma tinggal 50.000, Bu. Nih, nggak ada lagi. Ya udah, ini kasih sama ibu. Kan udah nggak ada lagi, cuma tinggal satu-satunya uang ini. Berbagi sama istri itu nggak bakalan dosa, Pak. Terserah kamu lah, Bu. Bapak capek. Setiap hari merasa nggak cukup. Udah diberi rezeki yang lumayan, tapi merasa nggak cukup, merasa kurang. Udah sana jalan. Ngomel aja terus. Biarin aja ngomel, yang penting uang aku tiap hari itu lancar. Kalau istri nggak kerja kan emang harusnya udah minta sama suami. Emangnya mau minta sama siapa? Sama suami orang. Ya, aku juga dikit-dikit minta sama simpanan aku juga sih. Aduh, tapi nggak ada salahnya ya. Ngebodohin suami sendiri tuh enak banget kayak gini. Makanya kalau cari suami itu yang gampang dibodohin. Supaya nanti dompet istri itu selalu lancar kayak gini. Enak aja aku dibodohin. Romi. Ya, Bu. Sini. Biasanya keluar dari sana, Bu. Mas Ferry udah datang belum? Masih belum, Bu. Aduh, udah jam segini kenapa belum datang sih? Padahal aku udah bilang ya kemarin sama Mas Ferry kalau hari ini aku tuh mau berangkat pagi. Ya udah deh. Biasanya sebentar lagi, Bu. Mas Ferry bakalan datang, Bu. Aduh, yaudah. Bentar lagi kamu bilangin sama Mas Ferry ya. Kalau udah datang, ini mobil suruh panasin. Soalnya mau langsung berangkat, saya mau siap-siap dulu. Siap, Bu. Jangan lupa. Dan satu lagi, itu berkas-berkas saya di meja belakang yang udah disiapin. Tolong masukin ke mobil, takutnya saya lupa. Mas Ferry, Bu. Kamu! Oh, saya, Bu. Iya. Siap, Bu. Sekalian ya, nanti tas saya juga bawain ke dalam. Iya, Bu. Ada di dalam mobil, Bu. Ada di meja belakang, Romi. Oh, iya. Ada 2 tas ya. Ya udah, semuanya masukin. Jangan lupa, awas kalau lupa. Ya, Bu. Awas kalau lupa. Kalau lupa, nanti kamu bisa gajinya dikurangin. Pasti kayak gitu. Cuman lupa aja dia tuh. Fer. Nanti aku kabarin lagi ya. Ya, gampang nanti dah. Ada apa, Vero? Kamu mau kemana, Fer? Mau kerja? Iya, aku mau kerja. Oh, Kenapa? enggak, aku cuma minta apa? bantuan terhadap kamu. Tapi kamu kerja ya udah gak apa-apa, Fer. Biar aku menyelesaikan masalah sendiri. Kita itu kan teman. Kalau kamu ada masalah, kamu bilang aja. Siapa tahu aku bisa bantu. Kalau nggak bisa bantu ya, siapa tahu meringankan kamu dengan solusi aku. Iya sih, Fer. Tapi dibilang masalah, tidak. Terus? Cuma ada pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan dengan secara pribadi, Fer. Oh, ya masalah apa sih? Udah, cuma masalah pekerjaan, Fer. Yang tidak bisa diselesaikan dengan cara pribadi, Fer. Ya udah, kamu kan mau kerja, nanti takut terlambat, silahkan lanjut kerja dulu. Ya udah kalau kayak gitu, aku cuma bisa berdoa semoga masalah kamu cepat selesai. Ya. Kalau ada apa-apa, kamu kabarin aku aja, gak usah sungkan. Ya, Kita Fer. itu teman, sahabat. Iya, tapi teman kan tahu batas, Fer. Ah, kamu kayak teman Jawa aja baru kenal. Udah, kalau kayak gitu aku berangkat dulu ya. Iya, Fer. Hati-hati, Fer. Iya, cepat selesai masalahnya. Bukan masalah, Fer. Apa? Pekerjaan yang cukup banyak. Kalau masalah pekerjaan kamu, kenapa kamu harus rundingkan dengan aku? Ya, aku harus curhat terhadap siapa, Fer? Aku cuma hidup sebatang kara, Fer. Ya udah, kalau kamu nanti malam gak sibuk, kamu ke pos kamling lah. Oh, Bareng-bareng gitu. Kamu sekarang jarang terlihat deh. capek, Fer. Nanti malam aku ke patroli aja, Ya udah. pos kamling. Ya udah kalau kayak gitu aku berangkat dulu ya. Ya, Takut Fer. kesiangan. Ya, hati-hati, Fer. Iya ya. Sukses selalu, kawan. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku itu sangat senang mempunyai teman seperti kamu, Fer. Yang selalu memberi nasihat ketika aku salah. Aku pengen merubah diri aku, Fer. Menjadi lebih baik. Ya, paling tidaklah mendekati karakter kamu. Meskipun kamu dihina, dipermalukan, kamu tetap sabar. Mudah-mudahan aku dapat barokah ya, supaya hidupku itu lebih baik.
dari yang kemarin. Aduh, prediksiku salah. Jam 7:10. Terlambat deh. Wah, makasih banyak ya udah bantuin aku bersihin mobil ya. Makasih banyak kamu itu dicariin sama bos kita. Loh, ngomong apa? Nanya apa? Kamu itu inget nggak? Marah-marah nggak? Enggak sih, cuman tadi dia bilang itu kalau sekarang ada janjian sama kamu mau pergi keluar katanya. Kamu itu seharusnya datang lebih pagi, Fer. Aduh, baru inget aku. Bu Putri kan mau minta antar ke rapat. Ya bentar. Kamu kenapa sih tumben-tumbenan telat seperti ini? Biasanya kan kamu itu datang lebih pagi. Biasalah. Tadi Bu Putri pesan, katanya mobilnya suruh dipanasin dan berkas ada di ruangan Bu Putri sama tas masukkan ke dalam mobil. Oke. Kamu ada masalah lagi sama istrinya? Ya, seperti itulah, Rom. Gimana ya? Kok rasanya tiap hari seperti ini, rasanya aku bosen, aku nggak betah. Nah, ganti yang lain aja, Fer. Maksudnya? Baju aja bisa diganti kok, apalagi istri. Ya enggak? Hah? Rom. Nanti apa kata orang kalau aku ganti-ganti istri? Loh, memangnya kenapa, Fer? Baju aja dipakai, istri kan juga dipakai. Baju aja yang dipakai bisa diganti, apalagi istri yang dipakai. Tapi aku nggak mau mengganti istri aku, Rom. Tapi gimana ya caranya dan solusinya agar istri aku itu ngerti? Gaji aku kan 2.500.000 setiap bulan. 2 juta udah aku kasih semua sama istri aku. Sekarang masih berjalan 2 minggu udah habis. Waduh, boros banget ya, Fer. Gaji 2.500.000 itu, 2 jutanya dikasih kepada istri kamu, sebulan itu nggak cukup. Nggak cukup, mana lagi air, listrik aku yang bayar dengan uang 500.000 itu. Makan apa kamu, Fer? Kamu itu kan hidup cuman berdua. Kamu belum dikaruniai anak. Ya aku... Uang 2 juta itu banyak, Fer. Kalau dimakan 1 bulan itu masih lebih. Ya aku kan makan di sini, Rom. Jadi ya biaya hidup aku kan masih sedikit. Tapi ya kalau terus-terusan seperti ini, aku nggak bisa nabung sama sekali. Terus setiap hari bertengkar masalah uang dan uang lagi. Aku harus gimana, Rom? Repot, Fer. Aku yang memberi saran. Ini masalah keluarga, Fer. Aku takut salah, Fer. Tapi saran aku, Fer, mending istri kamu itu jangan dimanja, Fer. Kamu juga harus ngelihat kehidupan kamu, kerja kamu tuh apa, gaji kamu tuh berapa. Kamu harus bisa mendidik dia, Fer. Jangan kamu yang dididik dia, Fer. Semangat jadi laki-laki nih. Ya. Ya, Rom. Rencananya aku ingin pinjem uang sama Bu Putri. Menurut kamu gimana, Rom? Pinjem aja, Fer. Gak mungkin gak dikasih. Apalagi Bu Putri itu kan orangnya baik. Tapi kalau terus-terusan seperti ini istri aku juga nggak betah. Aku juga capek jadi tulang punggung. Padahal aku sudah sering berkata terhadap istri aku, jangan boros-boros. Lauk pauk setiap hari itu tahu tempe. Masa menghabiskan 2 juta dalam 2 minggu? Itu, Fer. Andai saja kamu itu mendapatkan jodoh seperti watak si Bu Putri itu, wah, pasti mapan tuh kehidupan kamu. Hush. Allahu Akbar.
Udah dipanasin mobilnya? Udah. Udah atau belum? Belum, Bu. Belum. Bentar. Saya kan udah bilang, saya mau keluar. Romi. Kamu nggak bilang ya? Saya sudah bilang beberapa kali panasin mobilnya. Terus? Jangan sampai Bu Putri mau jalan, mobilnya masih belum anget. Tugas kamu udah selesai belum? Berkas sama tas-tas saya udah dimasukin mobil belum? Sudah dong, Bu. Saya sampaikan kepada si Ferry, Bu. Kan saya nyuruh kamu, bukan nyuruh Mas Ferry. Mas Ferry kan cuma saya suruh manasin mobil. Emang saya yang disuruh. Kamu ini gimana sih, Romi? Tadi pagi kan saya bilang, itu tugas kamu. Berkas-berkas sama tas-tas saya di atas meja itu kamu yang mindahin. Mas Ferry tugasnya buat manasin mobil. Ya udah saya ambil dulu. Nggak Bu. usah. Awas ya, lain kali yang bener kerjanya. Ayo Mas, berangkat. Mari silakan, Bu. Kalau kamu dibiarin telat. Sudah, Bu? Udah. Kalau aku sedikit salah, waduh. Udah tuh. Gak usah. Awas ya, jangan diulangin lagi ya. Terima takdir dan nasib. Kenapa memang? Hah? Ya pas. Pas. Nih, buat lap muka. Mau aku bilangin sama Putri. Gitu dong. Langsung ke ruangan ke tempat rapat, Bu. Iya. Kamu udah sarapan belum? Belum. Yaudah kita sarapan dulu. Makasih ya. Kamu tuh terlalu baik. Udah nggak apa-apa. Ke tempat biasa ya? Iya. Maaf ya, aku selalu ngerepotin kamu. Nggak apa-apa. Daripada kamu nggak fokus kerjanya. Maaf ya, Bu. Saya agak sedikit terlambat. Iya, nggak apa-apa. Tapi lain kali jangan diulangin. Makasih ya. Iya, sama-sama. Muka kamu kenapa ditekuk gitu? Ada masalah? Nggak ada kok, Bu. Saya nggak apa-apa kok. Memang wajah saya seperti ini. Kamu nggak usah bohong. Kita kenal itu nggak cuma setahun 2 tahun. Aku tahu kok gimana wajah kamu saat kamu gembira, saat kamu sedih, saat kamu ada masalah. Ada apa sih? Kok tumben-tumbenan kamu nggak cerita sama aku? Ini masalah keluarga. Aku nggak enak yang mau cerita sama kamu dalam rumah tangga aku ini. Aku rasanya capek. Istri aku menuntut aku terus. Padahal gaji aku ini udah cukup besar. Tapi istri aku merasa masih kurang. Menurut kamu aku harus gimana? Emangnya gaji dari aku masih kurang banyak? Itu udah banyak menurut aku, Put. Terus? Tapi istri aku yang nggak tahu. Padahal 2 juta udah aku kasihkan terhadap dia. Dan aku cuma ngambil 500 ribunya. Tapi dia merasa masih kurang. Dia masih menekan aku untuk uang nafkah belanja dia. Kamu udah coba bicarain baik-baik belum sama istri kamu? Ya kamu jelasin lah, kamu kasih tahu dia. Soalnya kalau cewek itu nggak bisa dikasarin biasanya. Udah aku jelasin segalanya dengan cara baik, dengan cara halus, maupun dengan kasar. Aku sudah sering kali ngomong sama dia, tapi dia itu seperti nggak mau ngerti. Ya repot juga sih. Lagian harusnya istri kamu itu bersyukur. Ya aku nggak mau nyalain siapa-siapa sih. Harusnya ya namanya rumah tangga, suami istri harus saling melengkapi, harus saling mengerti, harus saling menerima kekurangan dan kelebihan. Tapi kalau emang benar setiap hari istri kamu selalu kayak gitu, ya mungkin ada masalah di istri kamu kali. Ya, saran aku, kamu kan sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin, harusnya kamu itu bisa lebih bijaksana lagi dalam mengambil sikap. Kamu juga harus tahu gimana caranya mengatasi istri kamu yang seperti itu. Tapi kalau emang udah kelewatan ya nggak tahu sih. Emang sekarang kamu maunya gimana?
Aku merasa nggak betah. Aku merasa sekarang aku nggak bisa mikir apa-apa. Udahlah, nggak usah bahas itu. Sekarang aku harus menjalankan kewajiban aku mengantar kamu. Iya. Ya kalau boleh sedikit saran, kalau emang udah nggak betah, udah bikin kamu sakit hati, udah nggak usah dilanjutin. Bukannya aku mau menghasut kamu ya, tapi ya daripada kamu terus-terusan menyiksa diri kamu sendiri, ada baiknya hal yang bikin kamu sakit itu disudahi. Apakah harus gitu? Ya iya, kamu masih mau mempertahankan apa? Kalau kamu udah kasih kesempatan sekali dua kali sama istri kamu, tapi istri kamu masih tetap kayak gitu ya, berarti emang istri kamu nggak ada niatan buat berubah. Jadi nggak ada lagi yang bisa dipertahankan. Ya kalau saran aku sih mending tinggalin aja. Ngapain juga sih pertahanin orang yang seperti itu? Kalau aku jadi kamu, mungkin aku udah pergi jauh. Ya, mungkin betul apa kata kamu, Put. Mungkin itu jalan yang terbaik ya untuk aku. Sekarang, kamu itu cari hal itu yang bikin hidup kamu happy. Kamu itu udah kerja keras, udah berusaha bertanggung jawab buat istri kamu, tapi kamu gak dihargain. Ya, mungkin udah saatnya kamu pergi. Iya. Mungkin udah saatnya aku pergi. Tapi aku coba omongin baik-baik lagi sama dia. Siapa tahu dia bisa berubah. Kalau enggak, ya terpaksa. Makasih ya sarannya. Ya sama-sama. Kalau ada apa-apa cerita aja. Gak usah sungkan. Daripada kamu pendem sendiri. Tadi pagi juga aku dengar kamu pengen pinjem uang kan? Iya. Maaf ya, kalau aku selalu nyusahin kamu. Kalau aku selalu pinjem uang sama kamu. Kalau mau ketemu pacar itu harus cantik dulu, harus dandan. Soalnya ini beda. Kalau suami aku mau udah lewat. Sudah dari tadi nungguin. Iya, aku udah dari tadi lo nungguin, tapi nggak apa-apa buat kamu apa sih yang nggak. Pokoknya aku selalu nungguin sampai kapanpun kamu datang. Beneran? Ya enggak sih, kalau sampai besok-besok datangnya lambat terus kayak gini, aku nggak mau dijemur. Barusan aku itu masih melihat situasi dan kondisi, Vin. Jadi, seperti ini. Aku mencintai kamu itu dengan hati. Padanya kan? Iya, hati aku itu cinta terhadap kamu, Vina. Jadi, aku itu tidak pernah bermain perasaan terhadap kamu. Apalagi dengan wanita lain, wah, itu menurut aku itu tidak masuk dalam hati aku, Vin. Hanya kamu, pujaan hati aku. Dan aku pengen menikahi kamu. Meskipun kamu sudah mempunyai suami. Tapi kan kamu udah tahu ya sayang tentang kekurangan aku tuh apa. Tapi kamu dengan segala kekurangan aku, kamu masih nerima aku apa adanya kan? Cinta sejati itu menerima kekurangan dan kelebihannya. Dan aku pasti mempunyai kekurangan juga, sayang. Tapi tidak, aku bisa melunasi semua kekurangan aku terhadap kamu. Aduh, makasih banget ya sayang, gak nyangka deh. Aku dapet cowok seberondong kamu, seganteng kamu yang Iyalah, bisa nerima sayang. aku apa adanya. Aku itu menyukai kamu karena aku itu kasihan melihat kondisi kamu dan melihat suami kamu jadi supir. Kasihan? Apalagi, ingat ya sayang, supir itu suruh atasannya itu wanita. Takutnya mampir di hotel lalu gitu-gitu. Ih sayang, mulutnya apa sih? Udah, aku juga nggak peduli mau mampir di hotel, mau mampir di penginapan manapun. Sayang. Pokoknya ya, aku tuh udah punya jalan sendiri. Ya udah, ayo sayang, kita ke rumah. Sepi sayang. Sepi sayang, kan aku hidup sendiri. Iya ya, deh yuk. Karena aku mandiri. Tapi Memang sudah takdir, aku hidup sendiri. Jadi sebatang kara. nggak apa-apa, nanti aku temenin ya sayang. Ayo sayang. Hati-hati ya sayang. Kamu itu harus puas-puasin terhadap aku. Yuk, Iya sayang. pelukan dong sayang. Peluk Supaya- gimana sayang? Pegangan. Aduh, jangan, nanti ada tetangga yang ngeliat. Loh, ada tetangga. Ayo sayang. Aduh kan, ayo. Tahuan nanti sayang.
Selagi aku masih bisa bantu, pasti aku bantu kok. Iya. Aku bingung harus bagaimana lagi. Turun. Mas. Kok berhenti sih, Mas? Kok malah keluar, Mas? Ada motor loh. Kurang ajar mentang-mentang naik mobil ya sayang. Iya, ngeselin banget sih. Apa-apaan ini? Bu, sini. Bu, ngapain Ibu boncengan dengan laki-laki lain? Laki-laki lain siapa? Lagi pula kan Bapak itu udah kenal, Pak. Vero. Ngebay deh. Kamu itu sahabat aku, ngapain kamu bonceng-bonceng istri orang seenaknya? Fer, iya aku tahu, aku itu sahabat kamu. Aku tidak mungkin mengambil istri kamu, Fer. Bu. Dan barusan istri diam. kamu. Bu, Ibu itu adalah istri Bapak, Bu. Kalau Ibu boncengan dengan laki lain, Bapak ini sebagai suaminya harus bersikap seperti apa, Bu? Hah? Ceraikan istrinya. Bersikap seperti apa sih? Ya nggak usah bersikap seperti apa-apa, ambil biasanya aja. Bu, Ibu itu harus tahu kodrat Ibu adalah istri Bapak, bukan istri dia. Kalau istri boncengan dengan laki-laki lain, disebut apa, Bu? Pak, maksud Bapak itu apaan? Mau dikatain perempuan seperti apa? Emangnya Bapak pikir ini Ibu perempuan nggak bener? Ingat ya, Ibu ini masih istri sahnya Bapak. Jadi mulut Bapak nggak sepantasnya ngomong seperti itu sama Ibu. Meskipun Ibu sudah memberikan kotoran yang sangat-sangat kotor sama Bapak. Bu, jaga omongan Ibu. Seorang istri harus menjaga kehormatan suaminya, bukan berboncengan dengan laki-laki lain. Itu pun itu sahabat aku. Kamu denger ya, kamu itu sahabat aku. Tapi kenapa kamu sampai bonceng-bonceng istri aku seenaknya? Fer, kehormatan laki-laki itu tergantung biaya hidup terhadap istrinya. Maksudnya? Ketika istri kamu itu kekurangan uang, lalu dia berpaling terhadap pria lain, itu gak masalah. Memang kita sahabat dulunya. Tapi masalah wanita, mohon maaf Fer, dia suka sama aku pasti menerimanya. Wah, kurang ajar kamu. Aduh, jangan ya. Wah, kurang ajar. Stop. Dengar ya. Aku cuma berboncengan naik motor. Kamu tuh nggak mikir. Cuman- Kamu tuh tiap hari kerja satu mobil sama bos kamu. Apa itu bukan munafik namanya? Hah? Kalau aku itu kerja jadi supir, sedangkan kamu ngapain sama dia, berboncengan seperti itu? Vin, sedangkan kamu adalah istri dari orang, seenaknya berboncengan dengan laki-laki lain. Istri macam apa kamu, Jangan menyalahkan wanita terus, Fer. Ingat kondisi situasi. Kamu bisa membahagiakan istri kamu tidak? Kalau tidak, gak usah beristri. Kamu laki-laki kurang ajar ya. Kamu laki-laki cuma taunya mengawinin dan tidak bisa menafkahin. Wah, kamu yang bisa masuk neraka nanti, Fer. Aduh, mulai Sini tadi kamu. aku ditarik terus ya. Kamu denger ya, kamu bilang aku nggak nafkahin dia. Setiap bulan aku nafkahin dia dengan baik. Wah, ini gadis malamnya. Sama-sama hitam. Jangan pernah menyalahkan bos aku ya. Terus mau nyalain siapa? Kalian berdua itu sama aja, berkedok. Cuma kamu tuh kerja, tapi kalian itu udah ambil kesempatan dalam kesempatan. Dasar wanita nggak tahu diri ya. Sebentar, ini ada apa sih? Kenapa kalian pada nyalain saya? Saya nggak tahu apa-apa ya. Diem kamu, gak usah ikut campur ya. Kamu jangan berani-beraninya ya marah-marah sama bos aku. Wah, dia membela atasannya ketimbang istrinya. Aku harus membela istri aku yang macam ini. Untuk apa? Udah, aku Yang sudah mencoreng nama aku dan melemparkan kotoran kepada wajah aku. aku udah males sama kamu. Kalau perlu sayang, Apa, sayang? sampah aja lempar ke mukanya supaya dia sadar. Udah ya, ini udah kehidupan kamu. Kamu tuh kalau emang mau ada hubungan ya udah silakan aja. Aku udah capek, udah males. Tapi jangan lupa ya, uang belanja tiap bulan, tiap hari harus lancar sama aku. Karena aku bukan wanita bodoh. Udahlah. Masih mau minta uang belanja terhadap aku? Iya dong. Otak kamu ditaruh di mana? Udah geser otak kamu itu ya. Sayang, Aku dengan Putri sahabatan sudah dari dulu dan aku sekarang bekerja terhadap Putri dan ambil gaji dari Putri untuk menafkahi kamu. sayang, Udah. aku bisa menafkahi kamu tanpa kamu meminta terhadap pria supir ini. Ya udahlah sayang, lagi pula kamu tuh lebih muda, lebih berondong. Iya. Aku pilih dia aja. Mbak, Udah, kalau mau ada dengerin hubungan ya. silahkan.
Kamu itu harusnya bersyukur bisa mendapatkan laki-laki sesabar dan bertanggung jawab seperti Mas Ferry. Udahlah Put, gak usah diperpanjang. Wanita seperti dia gak pantas untuk aku pertahankan lagi. Orang seperti kalian silakan pergi. Hidup bahagia kalian. Gak usah so manis di hadapan aku. Kenapa aku punya selingkuhan aku berondong? Iya. Punya selingkuhan bangga. Dasar wanita gak tahu diri. Seharusnya kamu yang Kamu yang seharusnya Kamu jadi yang sahabat, malu. jangan nikung sahabatnya sendiri. Istri kamu berpaling terhadap aku, kan berarti kamu itu kurang mampu. Kurang mampu dari segi apapun. Batin kurang, nurani kurang, semuanya deh. Dasar Bingung. orang jelek hatinya juga ikut jelek ya. Apa? Hah? Udah lah Mas. Ayo sayang. Lagian Mas Ferry ngapain sih udah tahu istrinya kayak gitu? Aku ndak nyangka Put. Istri aku pikir hanya urusan ekonomi. Ternyata dia selingkuh dengan sahabatku sendiri. Aku nggak nyangka mereka teganya seperti itu terhadap aku Put. Udahlah Mas. Aku kurang apa sih? Mas, berhubung semuanya udah jelas di depan mata Mas Ferry sendiri, jadi buat apa lagi Mas Ferry mempertahankan ini? Ya kecuali kalau emang masih ada orang yang bilang nggak ada buktinya gitu, nggak usah didengerin. Tapi kalau udah kayak gini ceritanya itu udah beda Mas. Mas Ferry mau sampai kapan hidup menyiksa diri Mas Ferry sendiri dengan wanita seperti itu? Mas Ferry juga berhak bahagia kok. Makasih Put atas sarannya. Ya udah yuk. Lagian kalau dilihat-lihat selingkuhan si istrinya Mas Ferry tadi juga nggak seberapa. Aku kasih pelajaran aja dikit kali ya, biar tahu rasa. Halo? Ya, saya sendiri. Saya mau minta tolong, ya. Tolong kamu pecat karyawan kamu yang bernama Vero. Iya. Udah tenang aja. Kamu nggak bakalan rugi kok mecat dia. Oke, terima kasih kerjasamanya. Sampai jumpa. Beres. Biar dia tahu rasa dengan siapa dia berhadapan kali ini. Udah terlambat lagi. Vero, iya Pak, ada apa Pak? Mulai sekarang saya tidak membutuhkan tenaga kerja kamu lagi. Dan mulai sekarang kamu saya pecat. Apa-apaan Pak? Salah saya itu apa Pak? Kerja saya dan kinerja saya itu kan bagus Pak. Salah kamu telah menyinggung hati bos besar. Sekarang kamu pergi dan kamu bereskan di ruangan kamu, barang-barang kamu bawa pulang. Pergi. Ini semua gara-gara Ferry udah menjadi ulat di hidup aku. Dan satu wanita itu, wanita yang bersama Ferry, atasannya Ferry, kurang ajar. Aku bakalan melaporkan kepada Vina dan aku bakalan membalasnya. Makasih ya Put atas bantuannya ya. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu lagi. Aku bingung mau jalan kemana lagi. Iya, nggak apa-apa. Kamu tahu sendiri kan pertemanan kita udah seperti apa. Aku juga nggak mau lihat kehidupan kamu terus-terusan menderita kayak gini. Selama kamu kerja sama aku, kamu itu sering banget ngeluh. Cerita tentang rumah tangga kamu sama Romi kan, aku tahu semuanya kok. Ya, secara tidak langsung aku itu sering dengar kamu curhat-curhatan sama si Romi. Ferry maafin aku ya sayang. Aduh, Pak, Ibu minta maaf Pak. Ibu hilaf, Ibu janji Ibu nggak bakalan selingkuh lagi. Ibu mau sungkem atau perlu ya Ibu mau sungkem tiap hari. Udah diem. Ngapain kamu datang lagi ke sini dan pegang-pegang aku? Aku merasa jijik dipegang oleh istri semacam kamu.
yang selingkuh di depan mataku sendiri. Pak, ibu itu hilaf, Pak. Udahlah, Pak, nggak usah bahas salah ibu. Yang terpenting kita jalanin ya keluarga kecil kita, Pak. Ya, Pak. Hilaf kata kamu. Jika kamu melakukan kesalahan yang lain, mungkin aku bisa memaafkan diri kamu. Tapi kesalahanmu ini terlalu besar bagi aku. Perselingkuhan yang kalian lakukan itu membuat hatiku hancur. Sekarang tidak ada kata maaf. Lebih baik kita berpisah aja. Sekarang gak usah ganggu hidup aku lagi. Mending kamu pergi dari sini. Tapi Pak, Ibu nggak... Udah, pergi kamu. Udah selesaikan hubungan kalian ya. Kamu juga yang tadi memutuskan kalau hubungan kalian itu udah selesai. Jadi buat apa kamu di sini? Mending kamu pergi deh. Mas Ferry masih kerja sama saya, jadi jangan diganggu, oke? Ayo Mas. Hey Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga.